Setelah kemarin saya membahas tentang Al-Habib Rizik Syihab yang dimana beliau memberikan pernyataan mencaci maki teman-teman. Orang-orang Salafi katanya mencaci maki kedua orang tua Nabi Muhammad SAW. Sungguh tidak akan mungkin kedua orang tua Nabi Muhammad SAW masuk neraka. Jadi membela dengan perasaan bahwa kedua orang tua Nabi Muhammad katanya hidup di masa fatrah, dan di masa-masa itu tidak ada orang yang masuk neraka. Teman-teman, orang yang mempelajari sirah, orang yang mempelajari tentang kehidupan setelah masa kenabian, orang-orang Salafi bukan hanya mempelajari sebatas itu saja. Dan seperti yang diteriak-teriakkan oleh Bahar Smith juga demikian. Setelah Pak Rizik Syihab mencaci maki orang-orang Salafi seperti itu, mengatakan kurang ajar dan lain sebagainya, muncul video lagi dari muridnya yang gak kalah kurang ajar. Mereka ini tidak pernah mendengar kajian Salafi, teman-teman. Kalau mereka berteriak orang-orang Salafi hanya ngaji kulit katanya. Kalau tentang Nur Muhammad mereka kaji kulitnya, ya. Pokoknya kalau tentang hal-hal yang maudhu dhaif ya mereka langsung ngaji kulitnya, teman-teman. Langsung percaya, oh iya Nabi Muhammad dari Nur Muhammad sebelum langit dan bumi, bahkan sebelum aras diciptakan, Nur Muhammad sudah diciptakan. Sontoloyo. Dapat dari mana teori seperti itu? Perjalanan gaib. Sontoloyo pokoknya. Mereka percaya, teman-teman, dengan hal seperti itu. Ya, tetapi dengan hadis sahih mereka tidak mau percaya karena perasaan. Pakai perasaan. Tidak mungkin kedua orang tua Nabi Muhammad SAW masuk neraka. Nabi Muhammad SAW itu tahu sesiapa yang masuk surga dan neraka. Nabi Muhammad SAW tahu. Ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, di manakah ayahku berada sekarang? Di neraka ataukah di surga? Rasulullah SAW menjawabnya, di neraka. Dan begitu pula dengan ayahku. Kata Rasulullah SAW. Apakah iya Rasulullah SAW tidak paham siapa ayahnya? Sampai-sampai ada orang sufi yang memberikan definisi, teman-teman. Kalau katanya menyebut ayah itu bukan ayah kandung, tetapi pamannya. Karena ayah kandung Nabi Muhammad SAW sudah wafat ketika Rasulullah SAW belum tahu siapa ayah kandungnya. Begitu, pakai perasaan. Ya Allah, apakah Rasulullah SAW juga tidak tahu kepada bapaknya sahabat yang bertanya itu? Apakah tebak-tebakan itu kalau orang tuanya ada di neraka, kalau bapaknya ada di neraka? Sebagaimana juga dengan para sahabat yang Rasulullah SAW jamin masuk surga. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, beberapa sahabat lainnya disebut di surga, teman-teman. Rasulullah SAW tahu sesiapa yang masuk surga. Terus bagaimana Rasulullah SAW tidak mengabarkan kalau kedua orang tuanya masuk surga? Malah orang-orang sufi yang mengabarkan. Apa dalilnya? Hidup di masa fatrah. Dikira orang yang hidup di masa fatrah tidak ada yang masuk neraka, ke surga semua. Terus bagaimana dengan orang tua sahabat yang bertanya pada Rasul, di manakah ayahku berada? Itu kan juga hidup di masa fatrah. Dan tidak berhenti sampai di situ juga, teman-teman. Banyak orang-orang yang hidup di masa fatrah juga masuk neraka karena melakukan kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan tauhid. Nabi Isa meninggalkan tauhid, yang dimana Waraqah bin Nawfal masih berpegang teguh pada tauhid yang ditinggalkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Tetapi banyak umat di situ melakukan kesyirikan. Kata Abu Lahab kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, apakah kamu ingin meninggalkan agama nenek moyang kita? Ketika diajak masuk Islam oleh Rasulullah SAW. Itu jelas bahwa agama yang dianut oleh Abu Lahab adalah agama nenek moyangnya, yang di mana ada keyakinan kesyirikan. Begitu, teman-teman. Dan Rasulullah SAW ketika ingin mendoakan ibunya dilarang. Sebagaimana di surah At-Taubah ayat ke-113 itu, teman-teman, bahwa tidak pantaslah bagi seorang nabi, orang-orang mukminin, untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang terdekatnya, entah itu kerabatnya, orang tuanya, anaknya, dan lain sebagainya, kalau mereka melakukan kemusyrikan. Dan Rasulullah SAW dilarang untuk mendoakan ibunya, teman-teman. Entah itu pertanda kalau ibunya masuk neraka atau bagaimana, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ibrahim, yang dimana orang tua Ibrahim alaihissalam juga masuk neraka. Istri dan anak Nabi Nuh masuk neraka juga. Dan Nabi Nuh dilarang juga untuk memintakan ampun kepada istrinya dan anaknya. Begitu, teman-teman. Mencaci maki katanya. Terus Habib Rizik mencaci maki orang-orang Salafi dengan sebutan-sebutan kotor dan kasar. Emang begitu cucu Nabi? Cucu Nabi memang begitu tabiatnya. Na'udzubillah min dzalik. Dan setelah itu ada dilanjutkan oleh siapa? Oleh Bahar Smith.
Yang kata Bahar Smith, orang-orang Wahabi takfiri, Wahabi bangsat dan lain sebagainya. Orang ini, Bahar ini tidak mau meluangkan waktu untuk mendengarkan kajian salafi. Seandainya dia mendengarkan, dia akan faham. Coba kita simak satu video yang dimana Bahar Smith ini mencaci maki orang-orang salafi, tapi ya caciannya salah sontoloyo. Kita simak. Kalau ada orang kan Wahabi bangsat nih, Wahabi takfiri. Kalau ada nih Wahabi bangsat, Wahabi takfiri, tidak ada satupun di antara orang-orang Wahabi yang disebut oleh Bahar Smith nih, orang-orang yang sekarang saya kenal, mereka dengan mudahnya mengkafir-kafirkan. Sebelum ditegakkan hujah untuk mengatakan seseorang itu kafir, maka tidak sembarangan orang-orang salafi meneriakkan orang-orang kafir. No, tetapi di sini Bahar Smith langsung mengatakan bangsat, teman-teman. Mereka ini, orang-orang seperti Bahar ini, jarang dia. Bahkan bukan jarang, tidak mentelaah apa yang dikaji oleh orang-orang salafi, apa yang disampaikan oleh orang-orang salafi. Tetapi soal mereka merasa tahu, teman-teman. Disinilah yang disayangkan oleh kelakuan mereka ini. Mengaku cucu Nabi, teman-teman, tapi memusuhi dakwah yang dibawa oleh anak bangsa dari Mekah Madinah. Rasulullah SAW lahir di sana dan wafat di sana, bukan wafat di Tarim, apalagi di Turki. Mereka kan nggak percaya kalau doa itu nyampe. Loh, mereka nggak percaya kalau doa sampai. Ini di video mana? Coba Bahar Smith sekarang saya tantang, paparkan kepada saya di mana ada orang-orang salafi menyatakan doa tidak sampai. Hadirkan saja satu video kalau doa tidak sampai dari orang-orang salafi, maka saya siap untuk mencaci maki Wahabi juga. Kalau memang ada videonya. Apabila memang ada buktinya, kalau orang-orang salafi ini tidak percaya doa itu sampai. Lanjut dulu. Iya kan? Jadi ada salah satu Wahabi ngomong ke saya. Nah, sambil garuk-garuk. Orang yang belajar psikolog paham, teman-teman. Kalau orang sambil garuk-garuk, ya bicara depan orang seperti ini, ya Allah. Sambil garuk-garuk ini. Beb, mana mungkin doa orang yang hidup itu mana mungkin doa orang yang hidup itu nyampe ke orang yang sudah mati, Beb. Oh, Beb, ada orang Wahabi, Beb, bilang sama Habib, itu Beb, ini Beb, apa namanya Beb, orang yang mati itu Beb tidak sampai doanya Beb kalau didoakan dari orang yang hidup Beb. Beb ya Allah, kabur Beb ya. Ketika ditantang sama Harry Pras, kabur Beb. Ditantang untuk mendatangkan dalil, yang dimana apabila ada orang yang membaca surah Yasin dengan cara tertentu, jumlah tertentu, akan Allah sediakan istana, 9 pintu, 9 kasur, 9 bantal, puluhan ribu bidadari. Itu dalil dari mana Beb? Dalil dari mana itu Beb? Terus halal, rokok halal. Dalilnya dari mana Beb? Kok bisa halal? Wong Habib Rizik Syihab saja mengatakan rokok haram. Kok Anda muridnya mengatakan halal Beb? Dari mana Beb? Ini katanya ada orang bertanya, saya tantang lagi ini Beb ini, Beb Kabib Bahar ini. Saya tantang Bahar Smith ini untuk mendatangkan siapa orang Wahabinya yang mengatakan kalau doa tidak sampai kepada orang yang sudah meninggal. Datangkan, ya, datangkan coba orangnya saja. Atau apabila ada asatid salafi yang menyatakan seperti itu, paparkan videonya kepada saya, ya, paparkan. Nanti saya akan caci maki orangnya. Saya bilang, bapak kamu masih ada. Bapak saya dalam. Oh, gayanya memang seperti ini dia ya. Ketika di podcastnya Refli Harun, pengen tahu bagaimana kelembuhan hati saya ketika di lapas. Pengen tahu adab saya. Pengen tahu beneran. Pengen tahu bener atau pengen tahu beneran. Diulang-ulang, teman-teman. Menyatakan bahwa ini ada orang Wahabi yang bilang doa tidak sampai. Ketika ditantang, pasti dia tidak akan berani, teman-teman. Ketika ditantang untuk menghadirkan siapa orang Wahabinya, tidak akan berani. Tidak akan ada, karena nggak ada. Ini hanya dikarang-karang. Ini ceramah 100% sontoloyo. Kenapa sontoloyo? Karena isinya kedustaan. Mereka ini jangankan kepada orang salafi yang masih hidup, kepada Rasulullah SAW. Mereka berani untuk melakukan kedustaan. Banyak kedustaan, teman-teman. Oknum-oknumnya berdusta ini, teman-teman. Saya menyebut oknum itu banyak. Oknum Habib 1, oknum Habib 2, terus sampai 1000 Habib mungkin oknumnya banyak. Menceritakan hal-hal sontoloyo serupa. Ya, Mi'raj 70 kali. Nabi Muhammad datang begini begitu. Nabi Khidir hadir, dan lain sebagainya. Mau dibawa kemana agama ini, wahai Habib? Beb. Apalagi ini ceramah ini. Ini ceramah dusta ini, teman-teman. Ceramah kedustaan. Lanjut dulu. Oh. Bentar. Ambil siwak. Sok.
apa? Sok bijak, sok iya. Ini kesontoloyan dan kedunguan, teman-teman. Sontoloyo plus dungu. Sableng, ya. Alumni 212, Wiro Sableng. Ya Allah. Siwak Habis ngerokok soalnya. ngerokok. Kumur-kumur. Cuh. Ya Allah ya Rabbi. Siksalah bapak dia dalam kubur. Azab. Meringis, mukanya meringis, teman-teman. Kesontoloyoannya meringis. Ya Allah. Mana ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sesama muslim ini, ya, kepada sesama muslim, apalagi muslimnya tidak dikenal, tidak pernah mendoakan keburukan. Ya Allah, tolong azab si fulan, tolong azab si, enggak. Pamannya saja Abu Thalib ketika meninggal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih ingin membelanya meskipun dia adalah orang musyrik. Ibunya mau didoakan tapi dilarang. Ya Allah, ini cucu Nabi. Nabi siapa ini? Atau cucu angkat? Apa cucu tiri? Ya Allah, ya Allah. Mau kemana, Beb? Mendoakan, ya Allah, tolong ini, tolong begitu. Tolongnya itu bukan minta tolong untuk diberikan ini, teman-teman, tapi tolong untuk diazab. Ya Allah, azablah bapak Dia dalam Bapak kubur. dia dalam Sempitkan kuburnya. Bakar dia dalam kubur. Beb. Beb. Habib, kau doanya begitu, Beb. Habib, kau doain buruk buat Ngarang. apa saya dalam kubur. Itu ente percaya. Itu kau percaya. Ya, ini kesontoloyoan, teman-teman. Kalau sampai jemaahnya nonton ustadz-ustadz salafi menjelaskan tentang doa kepada mayit, apakah sampai tidak? Saya yakin mereka yang akalnya terbuka, hatinya menerima kebenaran, maka apa yang terjadi? Mereka akan meninggalkan bahar ini karena kedustaan, karena ceramahnya kedustaan. Mana ada orang salafi yang menyatakan doa orang kepada yang sudah meninggal tidak akan sampai. Imam Syafi'i beb menyatakan bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayit, itu yang dinyatakan Imam Syafi'i. Tapi kalau doa tidak ada ikhtilaf, ya. Semua keempat imam mazhab doa sampai, Beb. Ya Allah, di dalam Al-Quran ada doa untuk orang tua, Beb. Untuk mendoakan sama muslim ada, Beb. Kenapa Beb tidak percaya? Kenapa Beb malah bikin-bikin cerita sontoloyo model begini? Aduh, ya Allah, udah deh. Ini kesontoloyan Bahar Semit ya, teman-teman. Kalau doa buruk saja nyampe, kau percaya? Apalagi doa baik, goblok. Oh iya, Beb ya. Yang dimana dia itu bukan gagal paham, bukan salah paham, tetapi memang pura-pura tidak paham. Kenapa? Tidak mau menyimak kajian dari salafi, tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang salafi, mengarang-arang cerita. Ini dikarang ini, teman-teman. Ya Allah, mau sampai kapan, Beb? Mau sampai kapan? Semoga dengan adanya media sosial ini dan kalian semakin berani untuk memberikan kebohongan di atas mimbar, di video direkam lalu diupload di media sosial, akan semakin banyak orang yang berpikir, akan semakin banyak orang yang merenung atas kedunguan, kedustaan, kesontoloyoan dari kalian. Begitu saja. Silakan dipikir.